Di Pelantar Penyengat, Pompong bukan sekedar alat transportasi. Ia menjadi penghubung utama antar pulau, aktivitas ekonomi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di balik setiap perjalanan, ada sistem, aturan, dan relasi yang jarang diketahui publik. Hari ini kita berada di Pelantar Penyengat untuk melihat lebih dekat bagaimana kehidupan para tekong Pompong di pelabuhan saat ini. Bersama saya Mayumena Isila yang akan memandu diskusi kita hari ini. Sekarang kita bersama Bapak Iwan, Korlap Lapangan Tekong Pompong Penyengat. Oke Pak, gimana kabarnya nih Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke Pak, kita mau tanya sedikit nih Pak. Gimana sih Pak sistem pembagian antrian di Penyengat ini? Jadi sistem pembagian antrian perahu Pompong, kita jam 6 itu mulai cabut antrian, cabut undi atas nama pakai nomor. Jadi siapa yang nomor 1 dia jalan antri nomor 1. Nanti nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Kalau sistem penarikan penumpang ini gimana Pak? Sistem penarikan penumpang ini kita maksimal satu perahu 15 orang. Jadi 15 orang berangkat. Nanti giliran yang kedua 15 orang. Jadi kita nomor 1 menjaga keselamatan, tidak membludak. Itu maksimal 15 itu sudah dapat duduk semua. Jadi kalau kita bisa muat 17-18 berarti ada yang berdiri. Kita menghindarkan supaya nggak ada yang berdiri. Gitu. Makanya kita maksimalkan semua bot ini 15 maksimal. Kalau lagi cuaca buruk nih Pak, gimana nih? Apakah Pompong itu tetap jalan atau diberhentikan? Kalau cuaca buruk, kalau hanya gelombang aja, kita baca situasi. Kalau selagi bisa nyebrang, nomor 1 penumpangnya kita kurangi 10 orang jalan, tapi harga tiketnya kita naikkan 1.000, jadi 10.000 satu orang, 10 orang jalan. Dalam 100.000 itu per tripnya kita potong untuk asuransi 5.000, potong penjaga tiket 5.000, jadi tekongnya dapat 90.000. Itu berarti dipotong 10% lah Pak ya, secara keseluruhannya. Terus Pak, kalau misalnya dari pemerintah sendiri nih, ada nggak bantuan yang diturunkan untuk para tekong-tekong Penyengat atau nggak pelantar-pelantarnya ini? Kalau sementara ini Pelantar Kuning ini kami swadaya masyarakat. Kita rehab sendiri, pekerjanya dari OPPM. Untuk anggarannya ada masyarakat Pulau Penyengat yang ada rezeki nyumbang ke kami beli bahan, kami kerjakan macam ngecat, bikin beton di bawah, bikin pagar, itu kami kerjakan sendiri. Kalau untuk pemerintah selama 10 tahun ini belum ada bantuan. Sedikit pun belum ada gitu? Belum ada. Kemungkinan di akhir tahun ini ada dana CSR. Kita udah adakan rapat kemarin, dana CSR dari Bank BNI akan membantu pengecatan bot biar seragam. Itu baru wacana. Anggarannya belum keluar. Tapi respon dari para tekong juga positif Pak? Positif. Kami menerima. Orang mau bantu kami terima, tak bantu pun kami tetap juga merehab bot masing-masing. Berarti perawatan sebelum dibantu pemerintah ini emang perawatan dari masing-masing tekong? Masing-masing tekong punya bot pribadi masing-masing. Per 2 bulan kami tetap naik dok. Rehab nomor 1-nya di bawah itu supaya nggak ada lumut kan. Nggak ada teritip, kita tetap cat, terus dicat biar rapi ya. Biar nggak bocor. Kalau untuk menjadi salah satu anggota tekong Pompong ini Pak, gimana? Apakah ada syarat tertentu atau ada lisensi tertentu gitu? Syarat tertentu dia masyarakat Pulau Penyengat. Penyengat asli berarti? Asli Pulau Penyengat. Bisa juga dia menikah sama orang Penyengat sudah jadi masyarakat Penyengat. Berarti nggak menerima orang luar ya Pak ya? Kita tidak menerima orang luar. Orang luar ada, tapi yang nikah sama orang Penyengat. Alasannya mau tahu nggak Pak kalau? Alasannya kita mencari nafkah biar sama-sama. Ini kan ibaratnya sama nih, belakang Padang kayak gitu juga. Semua kita kan kepulauan daerah laut, macam Kampung Bugis. Kita nggak bisa masuk Kampung Bugis, tetap orang tempatan yang nambang. Berarti emang udah temurun kayak gitu ya? Dulu kan kalau dulu pakai dayung. Oh, pakai dayung. Zaman 70-an itu pakai dayung. Kan
semakin naik tahunnya pakai dayung, ganti pompong, itu pompong. Nah, sekarang sudah kembang, kita pakai Johnson. Lebih berkembang lah Ya. sekarang. Tetapi tetap melestarikan orang penyengat langsung yang menjadi tekongnya gitu. Oke, terkait isu pembangunan jembatan nih dari Tugu Pensil ke Penyengat sendiri, gimana tuh Pak respon para tekong dan masyarakat penyengatnya sendiri? Sebenarnya banyak sih yang menolak. Banyak yang menolak. Banyak. Nomor satu, kita takutnya ada kriminalisasi. Orang luar masuk, Bebas keluar masuk, keluar masuk, ya. masuknya. Jadi wisata religinya hilang. Jadi ini kan wisata religi, jadi penuh cabaran. Ke Penyengat itu penuh cabaran. Nomor satu nyebrang, taruhannya nyawa kan, Iya. walaupun hanya 1 kilo penyeberangannya, tapi kan punya tantangan. Tapi alhamdulillah dari semenjak 2016 pengunjung antusiasnya semakin ada gelombang, semakin suka dia. Jadi kayak challenge sendiri gitu. Jadi dia bilang suatu cabaran untuk diri dia sendiri. Dulu dia tak pernah naik boat, kena ke Penyengat naik boat ada gelombang, dia suka goyang-goyang kan. Bagi suka Pak ya, bagi Tapi saya dia yang tetap penakut menjerit ya biasa lah ya kan. mungkin Ibu-ibu kan. berasa naik ini wahana kali ya. Wahana kan goyang-goyang. Pokoknya diayun oleh gelombang lah. Pengen kita nggak melepaskan boat ini kalau cuaca lagi ekstrim, nggak, kita stop. Tidak ada yang bergerak dari sini ke Penyengat, dari Penyengat ke sini kita stop. Sudah reda, lalu kita jalankan. Itulah tugas kami sebagai Korlap, memantau. Ada kira-kira ada nggak masa yang lama banget gitu Pak, pompong ini di stopkan gitu Pak? Paling-paling kalau Paling musim utara ini cuacanya stabil, anginnya macam 20 knot aja. Yang kita stopkan itu di saat cuaca badai dari barat. Itu kan gelombangnya besar. Itu bisa-bisa kita sampai 2 jam kita tertunda. Setelah reda, hujan turun, reda, baru kita berangkatkan. Untuk terkait parkiran di ujung tuh Pak, parkiran Motor. Itu gimana Pak sistem parkirannya? Sistem parkiran itu kami kalau orang Penyengat sendiri kan ada itu yang punya rumah asing. Kami parkir situ. Jadi motor yang nginap di situ per bulannya 50.000. Kalau untuk di luar itu kadang-kadang dia kalau orang langsung jalan sebenarnya gratis. Tapi kalau masuk area rumah dia parkir 2.000. Parkir 2.000. Oh, umum tuh Pak, 2.000 semua. Iya, Atau 2.000 untuk parkir. Jadi kalau orang mau ke Batam parkir situ nginap bermalam 5.000. Oke, Lebih aman kan? terkait ini nih tiket Pak ya. Itu kan dari Tekong ke tiket ini ya. Kira-kira ada nggak naik lagi ke pihak ketiga selain tiket? Selain tiket pihak ketiga itu jadi asuransi. Asuransi, oh gitu. Oke sih Pak, itu aja sih Pak yang mau ditanyain. Makasih. Ya sama-sama, semoga Oke. kalian sukses. Dari Pelantar Penyengat, kita bisa melihat bahwa pom-pom bukan hanya alat transportasi, tetapi juga ruang hidup bagi para tekong dan keluarganya. Di balik sistem kerja yang mereka bangun sendiri, ada hubungan dengan pemerintah yang masih menyisihkan jarak, mulai dari soal bantuan, pengelolaan pelantar, hingga wacana pembangunan ke depan. Melalui cerita para tekong, kita diajak melihat bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang keberlanjutan, mata pencarian, dan keterlibatan masyarakat lokal.